Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam edisi vlog terbaru ya dari blog strategi manajemen, blog bisnis terbaik nomor 1 se-Indonesia ya, www.strategimanagement.net dengan saya blogernya Yudia Antareksa ya. Kali ini kita akan bicara sebuah buku yang menarik ya, kalangan Pak Renat Kasali ya, judulnya Self Driving ya. Judul bukunya seperti yang Anda lihat ini, Self Driving, menjadi driver atau passengers ya. Jadi karangan dari guru besar manajemen dari UI ya, Pak Renat Kasali ya, tokoh manajemen yang terkenal. Ini buku ini menarik ya, Self Driving. Dalam kesempatan ini saya mau mencoba meringkaskan esensi dasar dari buku ini ya. Apa sih sebenarnya esensi dasar dari buku Self Driving ini? Sebenarnya kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, buku ini maknanya seperti ini. You create your own destiny. Ya, jadi Andalah yang menciptakan nasib Anda sendiri. You create your own future. Ya, Anda sendirilah yang menciptakan masa depan Anda, bukan orang lain, bukan bos Anda, bukan pemilik perusahaan, bukan pemerintah, bukan Jokowi, bukan menteri, bukan siapa-siapa. You define your own future. Ya, Anda menuliskan sejarah hidup Anda sendiri. Ada sebuah kalimat yang menarik dalam film Invictus ya. Invictus itu sebuah film tentang Nelson Mandela di Afrika Selatan sana. Ada sebuah slogan yang menarik dari film Invictus. Bunyinya seperti ini. You are the captain of your soul. Ya, you are the master of your destiny. Jadi Andalah kapten dari masa depan Anda. Ya, nah itulah esensi dasar dari self driving. Ya. Jadi maknanya begini teman-teman ya. Jadi ketika ini baik Anda sebagai seorang pekerja kantoran atau sebagai seorang pebisnis, itu kadang-kadang kita menyaksikan fenomena di mana-mana ketika kita gagal mencapai apa yang kita harapkan, kita menyalahkan orang lain. Ya, contohnya sederhana, misalnya Anda kerja di sebuah kantor dan kemudian Anda merasa gaji dan karir Anda stuck, dan kemudian pelan-pelan Anda merasa bete dan kemudian Anda komplain ya, menyalahkan manajemen, menyalahkan atasan Anda. Ada sering saya dengar ya, banyak karyawan yang mengeluh atasannya tidak fair dan seterusnya, gajinya kok tidak pernah naik-naik dan seterusnya. Dia marah-marah gitu ya, frustasi dan kemudian menyalahkan pemilik perusahaan. Menurut saya itu bukan sikap yang bijak gitu ya, bukan sikap yang baik. Kalau Anda merasa tidak puas dengan karir dan gaji di perusahaan Anda sekarang, ya simple sih ya, Anda resign saja, pindah ke perusahaan lain yang bisa memberikan gaji lebih tinggi. As simple as that. Dengan catatan Anda punya kompetensi ya. Kalau Anda merasa yakin dengan kompetensi diri Anda, dengan skills Anda, dengan talenta Anda, maka kalau Anda tidak puas dengan perusahaan di mana Anda sekarang bekerja, dengan mudah Anda bisa pindah ke perusahaan lain yang menawarkan gaji dan karir yang lebih cemerlang, yang lebih maknyus, yang lebih top markot top, dan bukan hanya ngeluh dan menyalahkan orang lain gitu ya. Itu bukan sikap yang bijak. Sama kalau Anda seorang pebisnis, kemudian jualan Anda tidak laku, kemudian Anda menyalahkan situasi ekonomi lah, menyalahkan kebijakan pemerintah lah, itu menurut saya juga bukan sikap yang wise. Contohnya saya misalnya, saya dulu pernah punya usaha jualan kaos secara online. Pernah 1 bulan itu laku sampai 4.000 potong. Ya, itu luar biasa karena keuntungan kita 10.000 per potong. Jadi net profitnya 10.000 kali 4.000 per potong ya per bulan. Tapi pelan-pelan kemudian jatuh ya, declining sales saya, dan hari ini jualan kaos saya secara online yang dikelola oleh istri saya hanya laku 100 potong per bulan gitu. Bayangkan dari 4.000 potong per bulan jatuh ya, terjun bebas ya, menjadi hanya 100 potong per bulan. Nah, saya bisa saja menyalahkan kompetisi, menyalahkan persaingan dan bla 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 bla. No, tapi saya hanya melakukan refleksi apa sih yang salah dari apa ya usaha kami gitu ya. Setelah saya analisa emang inovasinya kurang ya. Jadi memang karena waktu saya terbatas ya, saya ngurusin banyak bisnis konsultan saya ngurusin bisnis online yang lainnya, sehingga desain kaos, jualan kaos saya itu lama tidak pernah saya update gitu ya. Saya jarang lagi update sehingga tidak pernah ada produk baru lagi ya, otomatis drop. Ya. Maksud saya cerita itu hanya ingin mengatakan bahwa ketika saya mengalami kegagalan dalam bisnis gitu ya, saya mencoba melihat ke dalam apa sih salah saya gitu ya. Karena Bill Gates pernah mengatakan kalau Anda terlahir sebagai orang miskin itu bukan salah Anda, tapi kalau Anda mati dalam keadaan miskin, salahkan diri Anda sendiri. Oke? Nah, itu dia ya. Jadi self driving ini mencoba mendorong Anda untuk take your own responsibilities gitu ya. Jadi Anda mengambil tanggung jawab Anda sendiri untuk menciptakan masa depan Anda sendiri.
Jangan, dan sekali lagi, jangan pernah menyalahkan pihak lain ketika Anda dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan. Entah karir Anda stuck, gaji Anda stuck, atau bisnis Anda stuck. Don't blame somebody else gitu ya. Anda lebih baik melakukan refleksi, melakukan perenungan, introspeksi apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, kemudian Pak Renat Kasali mengatakan setelah Anda sadar mengenai tanggung jawab pribadi itu yang menjadi self driver ya, tidak hanya menyalahkan orang lain ya, menyalahkan pihak lain. Anda kemudian yang tidak kalah penting adalah do something, create something wow, ciptakan karya yang wow sehingga Anda bisa menjadi penentu masa depan ya. Kalau Anda mau mengubah nasib Anda, bahkan dalam salah satu ayat mengatakan bahwa Anda tidak akan mungkin bisa mengubah nasib kalau diri Anda sendiri tidak berubah. Ya. Tuhan tidak akan mengubah nasib Anda kalau Anda cuma pelongo-pelongo gitu ya, blok-blok, pahpoh gitu ya, bengong gitu ya, cuman pasif gitu ya, cuman bisa ngomel gitu ya, komplain, tidak punya kreativitas. Ya nasib Anda bisa nyungsep kawan-kawan, nyungsep ya. Jadi harus do something yang wow. Nah, bagaimana caranya ya? Entah Anda sebagai seorang pekerja kantoran, entah Anda sebagai seorang pebisnis ya memang harus menciptakan sesuatu yang inovatif ya. Kreativitas itu kunci. Ya, jadi ketika Anda mau menciptakan something yang wow, create something yang wow ya, Anda memang harus punya kompetensi. Disitulah pentingnya Anda belajar terus-menerus untuk meningkatkan skills dan kompetensi Anda. Karena kalau misalnya Anda sebagai seorang pekerja kantoran, kadang-kadang Anda pasif gitu ya. Sudah, karir saya stuck ya sudah. Saya kerja apa adanya aja lah, fine ya. Anda hanya mengalir seperti air, tapi kemudian ya sudah stuck, kadang-kadang ya nasib Anda stuck. Sementara harga rumah sekarang sudah 500 juta gitu ya, bahkan ada yang sudah 2 miliar gitu ya. Sementara nasib dan karir kita stuck, harga rumah sudah naik 10 kali lipat. Itu kan dangerous ya. Jadi kadang-kadang sikap pasif, sikap mungkin Anda diem gitu ya, tidak puas tapi Anda cuma diem pasif gitu ya, tapi Anda tidak do something yang wow ya, sudah nasib Anda juga stuck in the middle of nowhere, stuck di tengah-tengah going nowhere. Jadi untuk merubah nasib, untuk mengubah masa depan Anda ya create something wow. Nah, apa yang membuat Anda bisa create something yang wow? Itu kuncinya satu sih, simple, kompetensi, skills, ya talenta Anda. Dan itulah kenapa Anda harus belajar terus-menerus. Belajar mengenai ilmu pekerjaan Anda, bidang pekerjaan Anda tekuni, dan kemudian juga belajar meyakinkan orang lain. Misalnya Anda punya bos yang tough, yang demanding, ya Anda harus belajar juga bagaimana cara meyakinkan bos Anda bahwa ide Anda itu cemerlang, bahwa inisiatif Anda itu gemilang. Sama kalau Anda punya bisnis, jualan Anda tidak laku, ya Anda think kreatif, think different, yang kreatif. Contohnya tadi ya, kalau saya sudah tidak laku gitu ya, ya memang minggu-minggu ini saya sedang berpikir keras ini teman-teman, bagaimana caranya merevitalisasi usaha bisnis kaos online saya. Saya sedang mencoba mencari desainer-desainer baru supaya kaosnya menjadi lebih berkibar lagi ya. Tunggu tanggal mainnya saja, nanti saya mau launching lagi, relaunching ya, jualan kaos secara online. Jadi itu sih ya, intinya Anda sadar bahwa masa depan Anda itu hanya di tangan Anda sendiri ya. Anda tidak boleh menyalahkan orang lain ya. You are the captain of you are the master of your own destiny. Dan setelah sadar itu ya kemudian Anda do something ya, create something wow. Dan cara untuk bisa membuat something yang wow itu tidak lain tidak bukan Anda harus improve, upgrade your kompetensi level. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang ini ya, self-driving, bisa menentukan arah masa depan, dan nasib Anda juga menjadi lebih cetar membahana. Top Marco Top, Jos Marco Jos. Terima kasih, itulah uraian ringkas dari saya mengenai self-driving ya. Jadi kata kuncinya Anda responsibility terhadap masa depan Anda sendiri, dan Anda harus menciptakan sesuatu yang wow untuk membuat Anda menjadi lebih hidup, Anda menjadi lebih cetar membahana. Terima kasih, mudah-mudahan ulasan ini menginspirasi Anda. Salam sukses, penuh keberkahan.